Jus jalan. Sampun. Ya. Ngelong anu kok ganggu wong. Kis muni ya. Wis mun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita asal-usul Mbah Jambu Karang, putra mahkota Tanderman Raja Pajajaran, putra Prabu Brawijaya ke-1. Nama masa mudanya Raden Mendang Munding Wangi. Sebenarnya Raden Munding Wangi menggantikan ayahnya menjadi Raja Pajajaran, tapi beliau nggak mau. Raja Pajajaran serahkan kepada adiknya yang namanya Munding Sari. Dilanjutkan lagi kepada Raja Prabu Siliwangi tahun 1190 Masehi. Beliau lanjut bertapa salut pada Pandeta ke Gunung Jambudvipa, Gunung Karang, ganti nama Jambu Karang. Beliau sama pengikutnya dari Pajajaran 160 pengikut sama-sama mengikuti Mbah Jambu Karang terbang ke Kerawang. Di Kerawang melihat nur cahaya 3 buah di sebelah timur. Langsung lanjut mendarat ke Jatisari. Ke Jatisari langsung ke Sungai Somal sama pengikutnya 160 pengikut. Mbah Jambu Karang di situ semedi 45 tahun. Terus menengok petilasan si Keseng. Beliau lanjut mengikuti nur cahaya itu terbang ke Gunung Keraton. Terus beliau langsung menuju Gunung Cupu. Gunung Cupu langsung di situ agak bingung. Langsung mengikuti aliran Sungai Kuripan menuju Gunung Keraton. Di situ bersemedi sama-sama pengikutnya 160 pengikut. Beliau langsung di situ nur cahaya pergi ke selatan, ke Ardi Lawet, ke Gunung Lawet. Terus di situ semedi pergi lagi ke mengikuti aliran Sungai Desa Bojong Sana, aliran Sungai Idem. Lanjut perjalanan terus nur cahaya itu terbang ke Manggis Gedung Buddha, ke Simpar Banjarnegara, terus pulang lagi ke sebelah barat penyidangan Desa Rajawana, Karang Arum, Desa Makamlah. Di situ baunya arum. Di situ nur cahaya ke selatan di Gunung Panungkulan. Di situ udah bertemu nur cahaya 3 buah sama-sama pengikutnya 160 pengikut. Nah, beliau di situ ada mubalik Islam dari Arab Ketuputra Sayyidina Ali, cicit Nabi Muhammad yang ketiga, namanya Syekh Maulana Mahribi, mau menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Di situ sama-sama mengunggah pengikut 200 pengikut dari Syekh Maulana Mahribi keturunan Sayyidina Ali, cicit Nabi Muhammad ketiga. Sholat subuh mendapat ilham, sama-sama berangkat ke sebelah timur menuju Gunung Panungkulan, langsung terbang ke Gresik, langsung Gunung Panungkulan. Di situ terus gelar jeneng Syekh Pangeran Antasangin. Nah, di situ ada orang bersemedi namanya Mbah Jambu Karang bersemedi mau menerima nur cahaya 3 buah. Lah begitu beliau ada lagi mubalik Islam dari Arab yang namanya Syekh Maulana Mahribi, ganti gelar jeneng Syekh Antasangin. Terus di situ mau berganti bertapa, tapi dijawab Mbah Jambu Karang, tidak boleh, saya orang sini, kamu orang asing. Namanya orang sini harus orang asing harus bertaat sama orang di sini saja. Ya, saya utusan dari Rasulullah SAW. Saya tidak tahu Rasulullah, saya tahunya Sang Hyang Widi Desa Kaladewa Batara. Ya, maunya apa? Mau bertapa di sini, bergantian nur cahaya akan diambil. Ya, saya urutan Rasulullah SAW. Berarti kamu mau janjinya saya bisa
janji saya berarti saya mau adu kesestan menumpuk telur satu persatu dari bawah ke atas, diambil satu persatu tidak jatuh. Ya saya siap, saya Maulana Mahribi. Lah lagi Nur Cahaya itu di situ, nah itu bisa menang. Nur Cahaya itu langsung belum diambil. Nah begitu beliau sama-sama pengikutnya Mbah Jambu Karang orang Pejajaran 160 pengikutnya, Mbah Syekh Atas Angin Maulana Mahribi 200. Nah sama-sama menakseni peperangan. Nah Mbah Jambu Karang mengadakan lagi air, nembus air ke atas, yang cepat habis yang kalah, yang tidak habis yang lama habis saya menang. Berarti ternyata Mbah Jambu Karang cepat habis kalah. Nah ternyata kalah itu Mbah Jambu Karang, ya saya sudah kalah. Terus lagi kopiahnya Mbah Syekh Atas Angin diterbangkan ke atas, terus ikatnya Mbah Syekh Jambu Karang, pelangkunya Mbah Jambu Karang diterbangkan ke atas bertarung. Ternyata pelangkunya Mbah Jambu Karang kebakar sama kopiahnya Mbah Syekh Atas Angin. Lah itu sudah kalah. Ternyata saya ya siap kalah, tapi Nur Cahaya di sini aja, jangan dibawa ke hadapan anak cucu saya se-Nusantara Indonesia. Ya saya nggak apa-apa, yang penting kamu meluk agama Islam. Ya saya siap meluk agama Islam, tapi harus mandi suci. Ya saya Maulana Mahribi menanyakan harus menyucikan badan. Iya saya siap menyucikan badan, mandi suci, mandi cobat kuku rambut dan potong kuku rambut dan lain-lain. Terus rambut dan lain-lain dikubur di Gunung Lawet. Beliau langsung di situ minta diislamkan, minta di Gunung Keraton saja yang bisa, yang semakin tinggi semakin sepi, semakin mendekatkan diri sama Allah. Ya saya terbang sama-sama ke Gunung Keraton dari Gunung Panungkulan, berterbang sama-sama pengikut dari Arab 200 dari Pejajaran 160, berarti sama-sama terbang mendarat di Gunung Keraton. Lah beliau di situ mau diajar di keulangan bahasa kewalian. Mbah Jambu Karang itu minta di pangkunya, minta diterangkan, diulang di Gunung Keraton saja. Ya saya siap, semua gunung puncaknya tunduk ke Gunung Keraton semua. Ya kecuali satu Gunung Bengkeng yang Banten, ditaruh tanda terima kasih, meminta Islamnya Mbah Jambu Karang, gak maunya apa, ya saya sudah ditinggal. Lah kamu saya sudah sama-sama ke gunung yang mengeluk puncaknya ke Gunung Keraton, mau dari saksi menyebarkan Mbah Jambu Karang jadi Islam, diajari ilmu kewalian, bahasa 2 kalimat syahadat, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Terus dibaca ilmu kewalian bahasa Arab dari Syekh Maulana Mahribi. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhallahi ta'ala, wasilatul karomah, lumantar wasilah, ya Rasulullah, ya Nabiyullah, ya Waliyullah, khususan saya Pangeran Jambu Karang yang dimuliakan sama Allah, yang ratu aku dimuliakan sama oleh putra keturunan Sayyidina Ali Syekh Maulana Mahribi, mengislamkan Mbah Jambu Karang, diberi keulangan ilmu Islam Arab bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi antang ajaja bil pana bil bako. Subhanallahi antang ajaja bil pana bil bako. Subhanallahi antang ajaja bil pana bil bako. Amin amin, semoga diri dan Gusti Allah dari Islam. Ya saya sudah Islam. Nah beliau langsung sama-sama semedi 45 tahun di Gunung Cahayana, Gunung Santri, sama-sama semedi metik jantung gedang gebyar. Di semedi ini 45 tahun, terus diberi wahyu jadi anak istri. Anak istri namanya diganti jeneng nama Rupiah Putih. Nah sudah sama-sama jantung gedang gebyar jadi anak istri, diberi nama Rupiah Putih, sama-sama semedi mohon kepada Allah diberi anak istri. Nah itu sudah diberi anak istri, mau diambil istri sendiri ya
tapi mendingan dijadiknya anak. Nah terus diambil anak terus dijodohkan sama gurunya itu Syekh Antasangin. Jadi guru jadi menantu. Terus beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah sama Mbah Syekh Antasangin sama pengikutnya ke tanah suci Mekah. Nah segelarnya dari sana suci Mekah udah haji, gelar jeneng Mubalik Agung, gelar jeneng Haji Purba. Haji Purba pertama, Purba kawitan Purba pertama di tanah Jawa Nusantara Indonesia abad ke-14. Jadi Islam abad ke-13. Lah itu langsung di situ membawa air Zam-Zam dari sana, membawa buat syariat anak cucu yang akan memberi sendang keuripan. Siapa yang mengikuti jejaknya tapak tidak sambah wali akan diberi kemudahan segala usaha, diberi kekebulakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberi. Lah sudah itu membawa air Zam-Zam terus dijodohkan sama Mbah Antasangin itu. Syekh Maulana Maribi punya anak 5, yang 3 lelaki 2 perempuan. Anak yang cucu yang pertama kan punya cucu namanya Syekh Pangeran Madem Husain, yang kedua Syekh Pangeran Madem Medem, yang ketiga yang di Cirebon, yang ketiga Syekh Madem Umar yang di Harimunan Banten. Terus yang keempat perempuan Nyai Rupiah Raja yang di Wonobodro Pekalongan. Lah yang kelima Mbah Rupiah Sekar yang di Badagan Banjarnegara kawitan Gemelem sak terusipun ing saputra wayah ing Nusantara Banyumas Jawa. Makaten gadah keluarganipun ing wasilahipun ridhonipun Gusti Allah. Mugi Pak Edi Isnandar saking Wirasaba kula cerita mugi ketampi doanipun ketangkep nyen wasilahipun ridhonipun Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu cerita Pak Sulbudi Waryuni dari putra panusupan ing pertama di atas di pintu gerbang karcis juru kunci. Amin amin ya rabbal alamin. Gusti Allah mugi ya yen wasilahipun Gusti Allah paring ridhone Gusti Allah Pak Edi Sunandar ingkang sampun maringi namun dipun paringi catatan asal usulipun Mbah Jambu Karang. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahi antang ajaja bil bana bil baqo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong orang kalau ini, atau nggak ada pura mikir.